selanjutnya dari Bapak Raymond Lesiasel. Pertanyaannya, melihat buku Ibrani pasal 4, perikopnya hari perhentian yang disediakan Allah. Dalam ayat yang pertama bicara tempat perhentian. Ayat yang ketiga juga bicara tempat. Lalu ayat yang ketujuh bicara juga tentang hari. Dikutip dari Mazmur 95 ayat yang ke-11. Bukan pertanyaan, hanya mohon penjelasan. Maksud pada 4 ini yang baru antara tempat dan hari perhentian. Bisa bertanya, apakah dengan kira sampai di tempat perhentian kita tidak perlu lagi ada hari ketujuh, hari perhentian? Mohon penjelasannya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Demikian pendeta. Apa yang perlu dibacakan pendeta ayatnya? Ayat 1, ayat 3 sama ayat 7 ya. Ya, silakan. Oke. Ibrani 4 ayat yang pertama, sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Ayat yang ketiga, sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Dan ayat yang ketujuh, sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Silakan Pak Pendeta. Baiklah, terima kasih. Sebelum masuk ke pasal yang keempat, mengapa di pasal yang keempat berbicara tentang tempat perhentian? Apa yang dimaksudkan dengan tempat perhentian yang disebutkan di dalam Ibrani pasal yang keempat? Kita boleh baca dulu di dalam pasal yang ketiga. Kita akan baca mulai ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-19. Saya akan coba baca. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Jadi latar belakangnya sedang berbicara tentang Exodus, tentang keluaran orang Israel dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Perjalanan yang cukup panjang, yang cukup berliku-liku. Ada kisah-kisah menyedihkan dan kisah-kisah perlawanan terhadap Tuhan, penyembahan berhala, dan lain sebagainya. Itu yang terjadi. Saya baca ayat yang ke-17. Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Ayat 18. Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Lalu ayat yang ke-19. Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Jadi itulah dia punya pendahuluan kepada pasal yang keempat, yaitu apa? Mereka tidak akan masuk atau mereka tidak masuk ke negeri perjanjian. Ini tentang orang-orang Israel yang keluar dari Mesir ya. Mereka tidak masuk ke negeri perjanjian oleh karena mereka tidak percaya. Oleh karena ketidakpercayaan mereka, ketidaktaatan mereka. Ini yang betul-betul mau ditekankan dan dijelaskan di dalam pasal yang keempat. Bahwa orang-orang Israel yang hidup dahulu itu, kehidupan mereka itu, biarlah menjadi pelajaran bagi kita. Karena sekalipun kita orang Kristen, berdasarkan Alkitab, kita bukan lagi membuat atau menganggap bahwa Israel ke tempat mana atau tanah perjanjian ke tempat mana orang Israel itu masuk
pada waktu keluar dari Mesir, itu bukan lagi tanah perjanjian bagi kita. Kalau kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-11, ada satu negeri yang Tuhan Allah sediakan. Negeri perjanjian, kota yang dibangun oleh Allah sendiri. Jadi ada tempat perjanjian atau negeri perjanjian kemana umat-umat Tuhan itu akan pergi, itu akan masuk. Itulah kerajaan sorga, langit baru dan dunia yang baru yang disediakan oleh Allah. Dalam dalam Wahyu pasal yang ke-21, itulah kerajaan sorga yang kita nantikan. Jadi Ibrani 3 dan Ibrani 4 sedang memberikan kepada kita sebuah perbandingan. Jangan sampai kita mempunyai nasib yang sama seperti orang Israel yang karena tidak percaya kepada Allah, tidak taat kepada Allah, maka mereka tidak masuk ke negeri perjanjian. Jangan sampai kita sekarang ini tidak percaya kepada Yesus Kristus, tidak percaya kepada Tuhan, tidak mau taat kepada Tuhan, atau kita meninggalkan Tuhan. Jangan sampai itu terjadi. Karena kalau itu terjadi, kita tidak akan masuk ke dalam negeri perjanjian itu. Kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, kepada orang-orang yang menerima surat Ibrani ini, negeri perjanjian itu diilustrasikan dengan hari perhentian. Tempat perhentian diilustrasikan dengan waktu perhentian. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya sekalipun mereka belum masuk ke negeri perjanjian itu karena Tuhan Yesus belum datang, tetapi dalam kehidupan setiap hari kita mempunyai sebuah siklus waktu yang sudah Tuhan Allah tetapkan sejak penciptaan, di mana ia menyelesaikan penciptaan langit dan bumi dalam waktu 6 hari dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Pasal yang keempat ini justru mengajarkan kepada kita apa makna dari hari perhentian itu, apa makna dari Sabat itu. Artinya, setiap kali kita masuk kepada hari Sabat, hari yang ke-7, hari perhentian itu, kita harus mengingat bahwa satu kali kelak kita juga akan masuk ke negeri perjanjian itu. Kita boleh bekerja selama 6 hari menghadapi berbagai macam tantangan, kesukaran, capek, letih, lesu, lalu kemudian kita mempunyai beban yang banyak, tetapi begitu masuk kepada hari perhentian, hari yang ke-7, hari kelegaan, hari istirahat, hari perhentian, hari menikmati persekutuan yang lebih erat lagi dengan Tuhan. Dan itu akan menolong kita untuk selalu rindu masuk ke negeri perjanjian. Jadi ini bukan sebuah ilustrasi yang mengatakan bahwa kalau kita sudah masuk ke negeri perjanjian itu, kita tidak perlu lagi untuk menguduskan hari Sabat. Mengapa? Karena berhenti pada hari Sabat itu bukan hanya bertujuan menolong kita untuk mengingat bahwa kita akan masuk ke dalam tempat perhentian atau negeri perjanjian itu, tetapi menguduskan hari Sabat bagi kita sekarang ini adalah merupakan bentuk pengakuan kita bahwa Allah adalah pencipta kita. Kita ini adalah ciptaan Allah. Yang ditekankan dalam Ibrani 11 ini adalah satu aspek, yaitu mengingat apa yang akan kita nikmati atau kita dapatkan. Tetapi bukan hanya itu makna dan tujuan hari Sabat. Makna dan tujuan hari Sabat adalah juga supaya kita mengingat pencipta kita. Itulah yang dikatakan di dalam perintah yang keempat, Keluaran pasal yang ke-20 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Lagi pula, kalau kita mau bandingkan kehidupan orang Israel atau perjalanan mereka lalu mereka masuk ke negeri perjanjian, apa yang kita temui? Pertanyaannya, apakah orang Israel itu
hanya menguduskan hari Sabat dalam perjalanan mereka yang 40 tahun itu saja, atau setelah mereka tiba di negeri perjanjian itu, mereka masih menguduskan hari Sabat juga. Kita tahu ceritanya sangat jelas. Selama mereka dalam perjalanan menerima roti mana 6 hari, hari ke-7 roti itu tidak turun, tapi mereka tetap mempunyai cukup persediaan karena turun 2 kali lipat pada hari yang ke-6. Selama 40 tahun itu mereka betul-betul diajar untuk mengikuti perintah Allah, mengingat dan mengakui Allah sebagai pencipta dan pemilik mereka, dan menolong mereka juga untuk mengingat bahwa mereka akan masuk ke negeri perjanjian. Tapi banyak yang tidak mau percaya. Setelah mereka masuk ke negeri perjanjian di dalam tanah Kanaan, apa yang terjadi? Mereka tetap menguduskan hari Sabat. Jadi bukan berarti setelah mereka masuk ke negeri perjanjian di tanah Kanaan waktu itu, lalu mereka katakan, oh sudah, ini sudah digenapi. Apa yang kita buat di padang gurun selama 40 tahun, di mana kita berhenti, sekarang kita sudah masuk ke negeri perhentian, negeri perjanjian, kita tidak perlu lagi. Tidak, sebab makna Sabat bukan hanya itu. Dalam catatan perjanjian lama, di dalam Nehemia contohnya pasal yang ke-13. Di sana dijelaskan bahwa setelah mereka kembali dari pembuangan di Babylon, mereka kembali, mereka terus menguduskan hari Sabat. Bahkan pada zaman Yesus pun, itu sudah di negeri perjanjian ya, di Israel. Sudah lama semenjak peristiwa keluaran itu terjadi. Yesus pun menguduskan hari Sabat. Rasul-rasul menguduskan hari Sabat. Artinya, sudah ada di negeri perjanjian, tetap mereka menguduskan hari Sabat. Saya percaya, berdasarkan hal ini, maka kita akan mempunyai suatu perayaan perhentian hari Sabat yang sungguh indah dan lebih hebat, lebih mulia lagi pada saat kita berada di dalam kerajaan sorga. Terima kasih.